Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas modul yang berjudul Remote Access. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ini Remote Access ya, udah jelas. Dan kita akan lanjut saja. Jadi apa itu Remote Access? Remote Access itu kemampuan untuk mengakses dan mengelola perangkat dari jarak jauh tanpa harus berada langsung di lokasi fisik perangkatnya. Jadi intinya kita bisa meremote sebuah perangkat tanpa kabel tapi menggunakan IP yang public. Kita mempunyai jenis akses protokolnya. Jadi ada yang telnet, ada yang SSH. Kalau internet itu TCP portnya 23, sedangkan SSH 22. Dan telnet itu tidak aman ya, kalau SSH itu aman, soalnya terenkripsi. Kalau ini plain text. Jadi kalau plain text tuh saat kita memasukkan password, misal 123, terus ada orang yang ngehack, password itu akan terlihat. Nah, sebaliknya kalau buat SSH itu bakal terenkripsi. Jadi saat memasukkan password itu akan dirubah menjadi kode khusus ya. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja praktek remote gitu. Jadi sini kita udah mempunyai router dan PC aja ya biar gampang. Jadi udah dikasih ini gateway-nya 11.11.11/24 dan yang ini IP-nya 12 pakai gateway yang tadi. Nah, sini dikasih, kita langsung aja udah masuk ke config. Kita akan membuat enable secret terlebih dahulu. Secret misalkan passwordnya itu 123. Lalu ini secret itu untuk membuat password ketika ingin masuk ke mode privilege. Terus kita bikin ini IP domain name. Nah, kita kasih namanya misal go.net lah. Nah, terus kita bakal bikin username. Ini tuh kayak akun gitulah kalau kita bilang. Username, misal username-nya itu Udin. Nah, terus passwordnya kita ketik password Udin, passwordnya ABC lah. Nah, biar gampang. Terus selanjutnya kita akan kasih line VTY. Nah, ini ini tuh berapa banyak orang bisa mengaksesnya gitu, mengakses router ini. Jadi 0, misal 0 sama 3, berarti ini 4 karena 0 itu dihitung. Jadi kan ada 0, 1, 2, 3, itu ada 4 kalau kita hitung. Next. Nah, di sini kita akan memilih jenisnya, jenis protokolnya. Jadi kita ketik transport input. Nah, ini bisa telnet, bisa juga SSH. Kita akan menggunakan telnet terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita harus membuat ini login lokalnya, login lokal ya. Nah, habis itu kita bisa keluar saja. Oh iya, ini bakal ambigus ya, jadi kita ketik exit. Nah, setelah itu kita harus mengetik crypto key generate RSA. Tapi sini tidak akan bisa karena dia meminta nih, please define a host name other than router. Jadi kita harus mengubah nama hostname-nya ini selain dari router. Jadi kita tinggal ketik hostname. Misalkan router 1 lah, R untuk router, satunya buat 1. Nah, hostname router 1 udah berubah. Lalu kita ketik lagi crypto key generate RSA. Nah, di sini kita akan diminta berapa banyak bit di modusnya. Jadi kalau yang saya pelajari tadi, ini ada minimal ya. Bit yang paling minimal itu adalah 1024. Pokoknya yang kelipatan 2 di atas ini itu bisa pakai. Ini paling minimal 1024. Terus ada lagi di atasnya. Oke, kita enter saja. Nah, ini tuh udah jadi. Nah, selanjutnya kita bisa buka pada PC dan ke sini telnet atau SSH client. Nah, kita pilih di sini telnet karena tadi kita menggunakan yang telnet. Nah, lanjut hostname atau IP address. Karena di sini kayak tadi saya kurang mengerti, kita menggunakan IP address saja. Ini tuh IP address yang router tadi. Jadi kita ketik 11.11.11.11. Nah, udah ini tinggal connect. Nah, ini bakal masuk. Dia bakal nanya username-nya. Tadi kita pakai Udin. Tuh, lihat. Terus ABC tadi ya. Nah, udah deh.
Nah, di enable dia bakal minta lagi password. Tadi yang pertama yang enable secret yang 123 itu. Udah bisa. Selesai. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang jenis protokol yang telnet SSH. Nih, tadi saya udah bikin lagi satu. Ini yang IP-nya 111 untuk gateway-nya /24 dan PC yang memiliki yang duanya. Sama aja seperti tadi, cuman kita akan ubah itunya jadi SSH. Sama aja, kita pertama bikin atau kita bisa bikin dari awal host name-nya. Jadi tidak diminta, misal host name-nya router 2 lah. Nah, kita udah ubah. Terus kita bikin enable secret dulu. Kita pakai 456, kita lanjutin dari tadi aja. Ini untuk masuk ke mode enable-nya, privilege-nya. Nah, udah. Terus kita bikin IP domain lagi, IP domain name misal yang tadi aja go.net. Ya. Terus kita username bikin lagi misal Asep. Terus passwordnya itu ABCDEF. Nah, terus lanjut line nah VTY 0 sama 4 mungkin, jadi 5 yang bisa menggunakan yang bisa mengakses. Nah, terus kita transport input pakai yang SSH. Sebenarnya ini bisa dua, pakai yang telnet juga, tapi saya kurang tahu. Jadi kita langsung lanjut saja. Login lokal, lalu keluar dulu, exit. Crypto key generate RSA. So, kita masukkan 1024. Nice, ini udah selesai. Kita langsung masuk lagi, minimize saja. Masuk seperti tadi, sama saja. Nah, ini udah SSH. Nah, kalau di SSH tuh beda. Kalau telnet tuh kan cuman perlu host atau IP address-nya. Kalau di sini ada username juga. Kita masukin saja tadi 110.10.1. Ini kita pakai yang gateway-nya ya, yang ini. Nah, username-nya tadi Asep. Masuk. Nah, udah selesai. Tinggal kita masukin tadi Asep tuh DEF. Nah, udah. Terus kita enable, ini masukin tadi 456. Selesai. Konfigurasi terminal. Nah, ini itu dia yang dinamakan remote access. Jadi kita bisa meremote ini nih. Meremote si router ini dari PC gini. Jadi nggak usah pakai yang konsol. Tapi kita dengan syarat menggunakan IP yang publik. Oke, itu sekian dari saya untuk video kali ini pada materi remote access. Bila ada salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.